Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berbahagia karena senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena ada satu pribadi yang diutus Tuhan untuk menyertai hidup kita. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus yang menuntun, mengajar, dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Dia juga adalah Roh kebenaran. Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan yang kita alami. Karena Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagi setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus, karunia dan buah-buah Roh akan menjadi bagian dalam kehidupannya. Seperti tertulis, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Adapun tujuan diberkatinya karunia Roh Kudus adalah untuk memperlengkapi orang percaya dengan kuasa Tuhan sehingga pelayanannya berdampak. Tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dihasilkannya buah-buah Roh dalam hidupnya, di mana buah-buah Roh itu ada sebagai hasil dari ketaatannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mengalami proses pembentukan, yaitu harus mau diajar dan dibentuk oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Kita semua bukanlah apa-apa tanpa penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Terlebih lagi
Dalam hal pelayanan, Petrus, seorang nelayan sederhana, diubahkan hidupnya menjadi luar biasa oleh karena ia memberi diri untuk diajar dan dibimbing oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti menjadi orang percaya kepada Kristus tidak hanya berhenti pada pengakuan, "Aku percaya." Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus pula mentaati segala perkataannya. Taat pada perkataan Kristus menunjukkan ciri orang percaya segala abad. Demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan umat, Kristus sendiri mengutus roh kebenaran yang akan mengajarkan dan mengarahkan orang percaya semakin mengenal dan mengasihi Dia. Melalui pekerjaan roh kebenaran, orang percaya menikmati persekutuan dengan Bapa dan Putra. Untuk mengalami terobosan rohani, bersedialah diajar oleh Roh Kudus. Marilah kita sebagai orang hidup di dalam Tuhan, serahkanlah hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik seperti yang sudah dilakukan oleh Bapa kepada kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya hidup kami semakin hari semakin bergantung dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hadap hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, bimbing dan pimpinlah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk yang mulia bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.